Setelah sebelumnya, Ju si semut ada di atas daun yang gugur ke aliran sungai yang membawanya menjauh dari sarangnya. Bagaimana kisah kelanjutannya? Ini adalah cuplikan bagian 3 pengantar petualangan Ju si semut. Daun yang terbawa oleh aliran sungai akhirnya membawa Ju terdampar di sebuah daratan. Daratan yang ada di tengah sungai. Terlihat Ju membersihkan antenanya. Antena yang menjadi alat komunikasi semut. Pada saat yang sama terlihat ada seekor hewan yang sedang menjelajahi tempat itu. Terlihat hewan itu melihat ke kanan dan ke kiri. Hewan apakah itu? Apakah yang akan terjadi kemudian? Ju masih membersihkan antenanya. Mempersiapkan yang terbaik sebelum melakukan aktivitas. Setelah antena Ju bersih, Ju berjalan mencari kemungkinan jalan pulang. Ya, selain untuk mencari makan kali ini Ju mempunyai tujuan lain, yaitu untuk kembali ke sarangnya. Terlihat Ju dengan sigap melihat ke arah kanan dan kiri. Untuk memastikan apakah ada hewan lain yang ada di tempat itu yang bisa menjadi tempat untuk bertanya arah pulang. Seperti, apakah hewan yang ia temui pernah bertemu dengan hewan seperti Ju di tempat itu? Atau, bertanya jalan yang mungkin belum diketahui Ju di tempat itu. Ju masih membersihkan antenanya. Mempersiapkan yang terbaik sebelum melakukan aktivitas.
Sepertinya, kali ini Ju menemukan sesuatu. Kali ini Ju menemukan makanan. Terlihat Ju berusaha untuk mengangkatnya. Makanan yang sangat besar untuk diangkat sendirian. Terlihat dari upayanya yang kewalahan mengangkat makanan itu. Ju teringat saat ada anggota koloni semut lainnya. Mengangkat makanan yang besar bisa diangkat bila ada anggota koloni semut lainnya. Ya, itu adalah penerapan dari gotong royong. Ini merupakan bukti bahwa semut adalah miniatur makhluk sosial. Ju masih berusaha mengangkat makanan itu sendirian. Ju tidak mudah menyerah. Ju mencari cara lain untuk bisa membawa makanan itu. Ju menemukan sebuah ide. Ide apa ya kira-kira? Apakah yang Ju lakukan pada makanan itu? Wah, ternyata Ju hanya membawa potongan kecil yang bisa Ju bawa saja. Ju menyimpan makanan itu sebagai bekal untuk kembali mencari jalan pulang ke sarangnya. Ju terus mencari jalan pulang. Tapi dalam pencariannya adalah, Ju selalu menemukan aliran sungai.
Sampai akhirnya, Ju menyadari bahwa ia berada di daratan yang dikelilingi oleh aliran sungai. Setelah lama mencari, sepertinya Ju juga merasa lelah dan nampak ia tertidur. Wah, maaf teman-teman, sepertinya Ju bukan lelah karena mencari. Ju sedih setelah mengetahui bahwa untuk kembali ke sarangnya, Ju harus melewati aliran sungai yang tidak bisa Ju lalui. Baiklah, kita kembali ke cerita. Terlihat Ju sedih, karena untuk kembali ke sarangnya ada aliran sungai yang tidak bisa ia lalui. Ya, Ju akhirnya menyadari bahwa ia berada di daratan yang dipisahkan oleh aliran sungai. Ju mendengar sesuatu dan mencoba mencari asal sumber suara. Ju melihat adanya hewan lain di tempat itu. Hewan itu rupanya melihat kehadiran Ju di tempat itu. Apakah yang akan terjadi? Terlihat hewan itu mengintip di balik semak, melihat ke arah Ju. Memastikan apakah Ju yang belum dikenalnya itu adalah merupakan ancaman atau bukan. Terlihat, hewan itu mengintip di balik semak sambil terus melihat ke arah Ju. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Hai yang di sana, keluarlah, saya melihatmu. Saya bukan ancaman. Saya hanya mau bertanya. Apakah tempat ini merupakan daratan di tengah sungai? Mungkin kamu tahu, apakah ada jalan menuju ke daratan di seberang sana? Saya tidak bisa menemukan jalan menuju daratan di sana. Mungkin, kamu tahu jalan atau cara lain menuju daratan di sana. Oh hai.
Saya laba-laba. Panggil saja Aba. Saya juga terdampar di tempat ini, saya sudah lama terdampar. Dan sejauh ini baru kamu yang saya lihat di tempat ini. Ya, tempat ini adalah sebuah daratan yang ada di tengah sungai. Saya tahu, kerana saya sudah menjelajahi tempat ini. Dan tidak ada jalan untuk menuju daratan di seberang sana. Jarak daratan ini ke daratan satunya jauh dan dipisahkan oleh sungai yang terus mengalir. Sangat beresiko untuk menyeberanginya bila tanpa ada persiapan yang matang. Semut lainnya memanggil saya Ju. Dalam perjalanan menjelajahi tempat ini, Ju menemukan makanan. Makanlah, sepertinya Aba lapar. Makanannya masih banyak, Ju bisa menunjukkan tempatnya bila Aba mau. Wah, kebetulan sekali Aba belum menemukan makanan, terima kasih ya. Aba makannya. Terima kasih banyak, kebetulan sekali, Aba belum menemukan makanan. Aba sendirian di tempat ini. Aba terbawa aliran sungai sama seperti Ju. Wah, kebetulan sekali. Bagaimana bila kita menjadi tim? Ju terbiasa hidup berkoloni dalam melakukan aktivitas. Kami semut biasanya selalu bergotong royong. Bila Aba juga terdampar, mungkin kita bisa jadi tim gotong royong. Tim adalah saling tolong-menolong atau bergotong royong dalam melakukan aktivitas yang tidak bisa dilakukan oleh hanya masing-masing. Saya terbiasa hidup dengan tim, mungkin akan menjadi masalah besar bagi saya bila hidup tanpa tim. Saya yakin kita bisa menjadi tim. Bila Aba berkenan, mari kita menjadi tim. Aba di sini pun sendirian kan, mari kita menjadi tim. Tim. Gotong royong. Ju perlu tim. Aba terbiasa sendiri, tapi baiklah, sepertinya tidak ada salahnya untuk menjadi tim. Baiklah, Aba mau menjadi tim. Syukurlah Aba mau menjadi tim. Aba adalah tim pertama Ju. Saya masih perlu banyak anggota tim. Dengan gotong royong, hal berat bisa menjadi ringan. Oh, koloni itu seperti tim atau gotong royong. Iya, saya juga merasa banyak hal yang tidak bisa dilakukan sendiri. Lalu, apa yang akan dilakukan tim? Pertama-tama, kita perlu rumah untuk berteduh dari terik siang hari dan dingin malam hari. Gotong royong adalah budaya asli Indonesia. Berupa bekerja bersama-sama, tolong-menolong, dan sukarela untuk mencapai tujuan bersama tanpa pamrih, mencerminkan solidaritas sosial dan kekeluargaan. Ini adalah pilar budaya bangsa yang berakar dari tradisi lokal, baik dalam bentuk fisik maupun non-fisik.
matahari mulai terbenam, hari akan menjadi gelap. Pertanda saatnya semua makhluk hidup menghentikan aktivitas untuk memulihkan stamina. Untuk siap kembali menyambut esok hari dengan harapan dan cerita seru baru lainnya. Selamat beristirahat.